Halo teman-teman, good morning. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan nyalain juga tombol notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku. Nah, jadi ini adalah video ketiga aku yang akan membahas tentang target organ efek toksik dan review jurnal. So, keep watching. Nah, jadi target organ efek toksik ini ada 6 ya. Yang pertama, organ dan toksisitas selektif. Yang kedua, yaitu sistem syaraf. Yang ketiga, darah. Yang keempat, hati atau liver. Yang kelima, yaitu ginjal. Dan yang terakhir, yaitu jantung. Organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu zat dapat terjadi karena kemampuannya yang dapat berikatan dengan sistem biologi tertentu, dan dapat pula menyebabkan perubahan biokimiawi ataupun struktural, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengganggu fungsi dari sistem tersebut melalui berbagai jalur transporter. Adanya kemampuan dalam mengikat organ ataupun bagian dari organ, sehingga organ kehilangan fungsinya. Organ yang terpapar oleh xenobiotik lebih banyak daripada organ yang lainnya, serta merupakan tempat ekskresi xenobiotik. Selanjutnya, sistem saraf. Adanya efek toksik pada sistem saraf yang mana akan mengakibatkan terganggunya fungsi dan keutuhan dari sistem saraf pusat. Hal ini memungkinkan terjadinya hambatan pada proses sintesis protein, propagasi impuls saraf, aktivitas neurotransmitter, dan pemeliharaan lapisan melin. Next, pada darah. Darah terdiri dari plasma cair 60-40% dan plasma padat 40-60%. Nah, adanya toksikan dalam sel darah merah akan mengakibatkan kondisi kekurangannya asam folat, vitamin B12, besi, kobalt, dan depresi pada sumsum tulang belakang, yang mana akan mengakibatkan terhambatnya produksi eritrosit. Sedangkan pada sel darah putih akan mengakibatkan proliferasi leukosit yang berlebih, yang mengakibatkan terganggunya fungsi dari leukosit. Hati atau liver. Hati merupakan pintu gerbang dari semua bahan yang masuk ke dalam tubuh dengan melalui saluran cerna. Jika toksikan yang masuk ke dalam tubuh setelah diserap oleh epitel usus, selanjutnya akan dibawa oleh vena porta ke hati. Adanya toksikan dalam hati akan menimbulkan kerusakan pada hati, salah satunya yaitu serosis. Serosis dapat terjadi karena adanya kerusakan pada sel hepar yang progresif. Serosis ini menyebabkan disfungsi liver dengan manifestasi timbulnya pigmen kuning pada kulit. Berikutnya, ginjal. Ginjal mempunyai bagian fungsional yang disebut nefron, yang mana terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal, serta kandung kemih. Adanya toksikan dalam ginjal akan mempengaruhi fungsi dari ginjal, di antaranya terganggunya fungsi ginjal sebagai alat ekskresi, mengatur jumlah cairan tubuh, dan tekanan darah. Selanjutnya pada jantung. Adanya toksikan dalam jantung, seperti gas CO dan metana, dapat mengganggu ketersediaan oksigen, sehingga akan mengganggu pula pada proses metabolisme dan kerja dari jantung. Selanjutnya, review jurnal yang akan membahas terkait efek toksik dari formalin terhadap gangguan fungsi hepar. Formalin merupakan salah satu xenobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan, yakni sebagai pengawet. Zat kimia formalin dapat memicu terbentuknya senyawa reaktif oksigen spesies atau ROS dan proses hipoksia histotoksik.
Sedangkan hepar merupakan organ yang memiliki kapasitas metabolit tertinggi dibanding organ yang lain. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh pemberian formalin per oral sebagai parameter fungsi hepar pada tikus Wistar. Dengan metode yang diambil yaitu post-test only control group design. Formalin merupakan larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Paparan formaldehid di dalam tubuh akan dimetabolisme dengan cepat baik secara inhalasi maupun ingesti. Namun, sedikit lamban bila melalui paparan kulit maupun mata. Dan hepar memiliki berbagai fungsi, mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh atau dalam proses ini yang disebut sebagai detoksifikasi. Detoksifikasi dilakukan terhadap seluruh zat yang masuk ke dalam tubuh, termasuk pada formalin. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan rancangan penelitian post-test control group design dengan menggunakan tikus Wistar sebagai subjek percobaan. Dan penelitian ini dilakukan selama 3 pekan, yang mana penulis melakukannya dengan 3 cara. Yang pertama, intervensi, yang kedua, analisis statistik, dan yang ketiga, kaji etik. Pada proses intervensi, tikus diadaptasi selama 1 pekan, yang dipelihara pada ruangan dengan tingkat kelembapan 65-70% dan siklus siang malam. Yang setelah itu akan dilakukan randomisasi untuk pengelompokan sampel dalam 2 kelompok. Selanjutnya, analisis statistik. Pada tahap ini, data yang diperoleh kemudian diolah dengan SPSS, di mana data ini akan diuji normalitasnya dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang kemudian akan diuji dengan statistik independen t-test. Nah, selanjutnya pada kaji etik. Kaji etik ini merupakan tahap penelitian yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan etika penelitian yang didapatkan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan dan Kedokteran. Analisis independen sampel t-test kadar SGOT dan SGPT, kelompok kontrol, dan kelompok formalin diperoleh nilai P sama dengan 0,00. Nilai ini dinyatakan kurang dari 0,005. Dapat diartikan adanya peningkatan kadar SGOT dan SGPT hepar tikus Wistar pada pemberian formalin per oral. Formalin yang masuk ke dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi senyawa asam format. Asam format di dalam tubuh akan diedarkan melalui vena porta sehingga masuk ke dalam jaringan hepar. Pada jaringan hepar terdapat sel Cooper yang akan langsung mengaktifkan ROS atau reaktif oksigen spesies. Pengeluaran ROS mengakibatkan terjadinya kerusakan pada struktur lemak yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur sel, yaitu pada membran mitokondria. Apabila hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan kematian sel. Kerusakan yang terjadi dapat mengakibatkan cedera hepar yang berakibat pada peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Oke teman-teman, jadi di sini sudah tertera tabelnya ya. Kalian bisa pahami sendiri-sendiri. Oke teman-teman, jadi sekian untuk video kali ini ya. Apabila ada salah-salah kata atau salah-salah pelafalan, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar ya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. And jangan lupa untuk like and subscribe channel ini ya. So, see you di video